Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan industri e-commerce di tanah air, di mana TikTok Shop begitu ya dikabarkan tengah menjajaki komunikasi dengan sejumlah aplikasi ataupun perusahaan aplikasi e-commerce lainnya di Indonesia, sehingga memberikan kesempatan mereka untuk membuka kembali layanan mereka di Indonesia. Seperti apa dampaknya terhadap industri e-commerce di tanah air? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM memastikan aplikasi TikTok akan kembali membuka layanan mereka di tanah air, dan langkah ini diyakini lantaran TikTok Shop sudah membuka komunikasi dengan beberapa perusahaan e-commerce lokal. Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan hingga saat ini Indonesia masih memiliki daya tarik dan menjadi tempat yang menjanjikan bagi investor asing maupun domestik, terutama bagi investor ekonomi digital. Oleh sebab itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki meyakini salah satu perusahaan digital yang memiliki aplikasi TikTok akan kembali membuka layanan digital atau online di Indonesia. Teten menambahkan pihaknya telah mendapat informasi dari beberapa perusahaan e-commerce yang sudah dihubungi oleh TikTok. Meski demikian, Teten menegaskan tidak mengetahui lebih jauh apakah tujuan komunikasi yang dilakukan tersebut untuk membahas kerjasama bisnis antar perusahaan atau memiliki tujuan lain. Teten pun menyerahkan semua proses kepada pelaku usaha, asalkan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Saya yakin Indonesia itu tempat yang menarik untuk investor di digital ekonomi. Nah, saya yakin TikTok juga pasti buka kembali. Apakah dia buka sendiri ya, atau dia misalnya invest di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Yang saya tahu ada 3 lah ya e-commerce yang sudah dihubungi TikTok. Sebelumnya, TikTok berencana untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah, khususnya Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Namun hingga saat ini pertemuan tersebut masih tertunda. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menilai wacana TikTok Shop yang akan kembali dibuka, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mbak Arsy Adini. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi E-Commerce Indonesia IDEA. Ya, selamat pagi, Mbak Arsy. Selamat pagi, Mas Satrio. Ya, apa kabar? salam sehat, Mbak. Salam sehat selalu. Baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati begitu ya. Setelah beberapa waktu lalu kan kita tahu TikTok Shop begitu dilarang karena juga banyak dampak yang ternyata ikut menekan pelaku UMKM di Indonesia. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, update terlebih dahulu bagaimana dengan industri e-commerce di tanah air hingga hari ini, Mbak Arsy. Ya, tentu menjelang akhir tahun dinamikanya pasar cenderung akan naik ya Mas, mengingat adanya momentum-momentum hari raya, tahun baru, dan tentu yang ditunggu-tunggu adalah Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional di 2023 ini. Jadi memang masyarakat memanfaatkan momen ini untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi tahun lalu Harbolnas itu di 22,7 triliun dalam waktu 2 hari, dan hampir 60% produk lokal. Tahun ini hadir 3 hari, 2 harinya khusus produk lokal. Jadi seluruh kerjasama yang kita jalin di Harbolnas ini khususnya untuk meningkatkan produk lokal ke akses pasar melalui e-commerce. Baik, nah, tantangan yang masih dihadapi oleh teman-teman pelaku industri e-commerce begitu hingga saat ini, apa sih yang masih dicemaskan begitu, yang masih menyelimuti dari e-commerce sendiri? Ya, tantangannya memang mungkin masih relatif mirip ya dengan sebelumnya. Jadi dinamika perilaku pembeli, menyesuaikan era pasca pandemi, dan tentunya peningkatan literasi digitalnya agar pengguna e-commerce itu dapat semakin cermat dalam bertransaksi digital. Dan terkait kemampuan SDM juga nih Mas Satrio, dituntut mampu terus berinovasi seiring waktu, karena kita tahu SDM ini jadi kunci utama, sedangkan di industri ekosistem digital ini supply dan demand SDM ini tidak seimbang. Jadi perlu langkah besar dan masif yang kita laksanakan bersama untuk memenuhi semua sektor kebutuhan tadi. Jadi secara demand ada, secara supply juga terpenuhi. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi literasi digital, kemudian Anda melihat kan tadi bagaimana perilaku masyarakat begitu transisi kan ke era digital saat ini, apakah sudah merata begitu di masyarakat Indonesia?
Ya, mungkin kalau fase sekarang ini bukan fasenya edukasi lagi. Kalau misalnya kita lihat ya, belanja online itu bukan perkenalan, Oke. tapi memang jadi channel utama untuk pemenuhan kebutuhan. Karena dari sisi efisiensi, dari sisi pemenuhan kebutuhan, beragamnya variasi yang bisa ditawarkan di seluruh platform e-commerce itu dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi mau tidak mau konsumen itu harus dipaksa menggunakan platform digital dengan bijak. Tapi bijaknya ini yang kadang kita masih masih ada banyaknya market penipuan dan lain-lain. Tapi penipuan itu terjadi kan karena ada ini juga ya, karena ada kesempatan. Maka dari itu dari kami IDEA terus mengedukasi ke konsumen bahwa jangan kita FOMO belanja online, tapi kita juga harus tahu apa sih yang kita lakukan jika terjadinya penipuan dan lainnya gitu. Mengenai kompetisi harga, apabila harganya cenderung sangat miring, kita harus curiga gitu. Apabila ditransfer ke rekening pribadi, wah itu juga sudah pasti menimbulkan kecurigaan. Makanya kita mendorong semua transaksi di platform e-commerce karena dari hulu ke hilirnya dijaga aman. Dananya kita juga secure, aman. Apabila kita sudah bilang konfirmasi barang diterima, baru itu dikirimkan ke seller. Jadi memang kita terus mengedukasi supaya literasi digital dan juga kemampuan masyarakat akan belanja bijak menggunakan platform digital terus meningkat. Nah, kasus-kasus penipuan begitu kalau dilihat dari layanan penjualan online begitu, sejauh ini sudah menurunkah trennya atau masih cukup marak sejauh ini kalau dilihat dari bagaimana kemampuan masyarakat memahami risikonya sendiri? Ya, memang kadang tuh celahnya tuh pasti ada ya Mas. Mungkin bukan hanya di digital, di offline juga pasti ada gitu. Karena tadi ada kesempatan. Tapi maraknya penipuan ini terjadi karena mungkin masyarakat belum paham bagaimana sih proses alurnya untuk di platform digital gitu. Apabila mereka tidak mendapatkan hak yang sesuai, bagaimana sih saya harus melapor gitu? Siapa yang harusnya bertanggung jawab gitu? Kalau misalnya kasus dulu tuh yang kurir heboh dimarahin dan lain-lain, toh juga konsumen nggak akan mendapatkan apa-apa. Jadi memang harusnya di balik ke platform, di situ ada tombol untuk pengaduan dan 1x24 jam pasti diantisipasi sama platformnya. Jadi dari kita juga harus tahu bagaimana kita menggunakan platform itu dan apabila terjadi penipuan kita harus melakukan seperti apa. Baik, sudah ada step-step yang disampaikan juga kepada masyarakat begitu ya, pengguna jasa layanan online ini. Nah, kita kan lihat seperti apa tingkat persaingan bisnisnya di industri e-commerce begitu, di mana TikTok Shop juga dikabarkan akan dibuka lagi begitu Indonesia. Tahan dulu jawabannya, Mbak Arsy, kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan jumlah kunjungan situs e-commerce di Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat beberapa situs e-commerce yang paling banyak dikunjungi di kuartal ketiga tahun 2023 itu mana saja. Yang pertama ada Shopee, ini menempati posisi pertama, ada 216,8 juta kunjungan. Kemudian Tokopedia 97,1 juta kunjungan. Kemudian Lazada 52,2 juta. Blibli 28,4 juta dan Bukalapak 12,4 juta. Itu dia beberapa data terkait dengan jumlah kunjungan situs e-commerce di Indonesia. Berikutnya kita lihat dari sisi nilai transaksi bruto atau GMV dari e-commerce Indonesia, data dari tahun 2021 sampai dengan 2030. 2021 lalu tercatat 48 miliar dolar Amerika. Kemudian di tahun 2022 naik menjadi 58 miliar dolar, dan di tahun 2023 ini proyeksinya sampai dengan 62 miliar dolar Amerika. Sementara tahun 2025 diperkirakan bisa mencapai 82 miliar dolar Amerika, dan di tahun 2030 mendatang bahkan mencapai 2 kali lipat begitu ya, 160 miliar dolar Amerika. Itu dia dari nilai transaksi brutonya dari e-commerce di Indonesia. Berikutnya kita lihat untuk nilai transaksi bruto tapi untuk wilayah Asia Tenggara begitu ya, di tahun 2023. Indonesia menempati posisi pertama sebesar 82 miliar dolar Amerika. Menyusul di tempat kedua Thailand
36 miliar dolar, kemudian Vietnam 30 miliar dolar, Filipina 24 miliar dolar Amerika, Malaysia 23 miliar dan Singapura 22 miliar dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Arsy Adini, Direktur Eksekutif Asosiasi E-commerce Indonesia. Baik, Mbak Arsy, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan. Kemudian tadi Menteri Koperasi UKM Pak Teten Mas Duki juga sudah menyebutkan bahwa Indonesia ini masih menjadi primadona lah bagi investasi di digital ekonomi begitu. Tanggapan dari Idea sendiri bagaimana nih, Mbak Arsy? Ya, halo. Sepertinya masih di mute ini, Mbak Arsy. Ya, Ya. oke, sorry. Ya, setuju sekali Mas Pras, karena jika dilihat ke data tadi kan tren transaksi daring terus meningkat seiringnya waktu ya. Kami yakin ke depannya tingkat adopsi penggunaan lokal pasar digital akan terus naik. Namun kenaikan ini bukan untuk menggantikan pasar luring ataupun konvensional, tapi melainkan bagaimana kedua metode belanja ini dapat berpadu menciptakan masing-masing kenyamanan berbelanja bagi masyarakat dan tentunya sebagai penggerak ekonomi ya gitu. Jadi memang online dan offline ini harus berkesinambungan dan memang semuanya punya pasarnya sendiri-sendiri. Melihat perkembangan tren dan data opportunity ke depan dari sisi platform ini terus meningkatkan layanan kejutaan pelanggan, terus berinovasi, banyaknya servis-servis baru yang di-build dari sisi platform digital untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Jadi memang kita lihat masih ada secara potensi masih terus meningkat. Dari data IDEA pun kalau kita lihat peningkatan onboarding di BBI sekarang Bangga Buat Indonesia sudah 25 juta new onboard UMKM ke platform e-commerce. Jadi kita berpikir mungkin online ini masih menjadi yang diandalkan untuk para pelaku usaha khususnya di UMKM. Jadi kita merasa pasar digital ini ada, tapi bagaimana terus berkesinambungan. Baik, dan kita tahu beberapa waktu lalu sempat menghangat juga salah satu platform digital begitu online, TikTok Shop begitu ya, harus dilarang begitu karena memang dikhawatirkan mengganggu pangsa pasar UMKM khususnya yang offline. Dan apakah kecemasan ataupun kekhawatiran itu hingga saat ini masih ada, Mbak Arsy? Ya, kami percaya perdagangan melalui sistem elektronik ya atau PMSE para platform e-commerce ini bisa saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan pembeli dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan tadi. Penjual bisa menjual dagangannya. Mengenai pasar offline tadi perlu ada kajian lebih. Kenapa ada pasar offline yang menjadi sepi, sedangkan masih juga ada pasar offline yang ramai? Tentunya banyak faktor yang menjadi penyebab seperti lokasi, akses, transportasi, atau mungkin kenyamanan pembeli ya. Jadi memang banyak faktor yang perlu ditinjau kembali gitu. Tapi balik lagi memang spiritnya sama Mas. Kita pengen semuanya maju gitu, tapi bukan bermaksud untuk online itu mengambil pasar di offline seperti itu. Dan kabarnya TikTok Shop ini juga akan beroperasi kembali dan sudah diinformasikan juga tadi ada beberapa perusahaan e-commerce begitu yang sudah dijajaki ataupun sudah dijalin komunikasi. Menurut Anda ini akan meramaikan-kah pangsa pasar e-commerce kita begitu, atau Anda melihat ada dampak lainnya nanti? Ya, sebenarnya kan dengan pemisahannya kemarin penamaan social commerce dan e-commerce itu merupakan langkah dari pemerintah dan pasti sudah dipertimbangkan. Nah, apapun nanti bentuk model bisnis yang diberikan kepada industri ataupun platform, dalam hal ini mungkin TikTok, itu mungkin ruang bisnisnya TikTok untuk bereksplor dan terus berinovasi ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pembeli, dari sisi UMKM, itu kan sebagai channelnya mereka berjualan. Kalau dari sisi bisnis masing-masing, mungkin itu partnya mereka untuk terus berinovasi. Apakah ini menjadi bagian daripada upaya investasi juga yang diinginkan oleh pemerintah, mungkin dengan menggandeng perusahaan e-commerce lokal begitu, menurut pandangan Idea? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari industri logistik misalnya ya Mas, bagaimana industri logistik offline itu bisa berkolaborasi dengan e-logistik gitu. Jadi bagi secara sistem, integrasi, dan penyebaran ke daerah, mereka bisa saling berkolaborasi ya. Mungkin apapun yang sudah diplankan dan perkembangan dari sisi perkembangan digital ekonomi ke depan itu sudah dipikirkan sih Mas, impact-nya secara menyeluruh seperti apa. Itu mungkin dari opini kami. Baik, dan kalau kita lihat dengan regulasi yang ada, menurut pandangan dari teman-teman Idea sendiri, apakah sudah cukup nyaman begitu memberikan satu perlindungan juga ini untuk pelaku industri e-commerce kita?
Ya, kalau dari sisi regulasi, kita semua anggota itu selalu mendukung semua program pemerintah dan mematuhi ya semua peraturan yang berlaku. Kita juga memang mitra strategis dari Kemendak juga dan Kominfo sebagai stakeholder utamanya platform e-commerce untuk terus mengkaji beberapa peraturan. Dan kalaupun memang ada peraturan yang sekiranya masih ada ruang diskusi, kami juga secara aktif memberi masukan untuk dipertimbangkan. Karena kan memang aturan itu dibuat harus inklusif dan berkelanjutan ya Mas. Jadi tidak bisa saja. Nah itulah peran IDEA di situ. Kita terus melakukan sosialisasi dan bridging informasi antara industri dan government. Baik, menjadi salah satu industri yang berkembang pesat begitu di era pandemi kemarin, kemudian sampai berlanjut hingga hari ini, kita lihat Kementerian Perdagangan begitu akan menertibkan praktek dari predatory pricing begitu yang kerap dilakukan, dan ini sempat juga ya menjadi perbincangan hangat juga di masyarakat. Dan ini Anda melihat bagaimana? Apakah benar-benar ini harus segera dituntaaskah atau bagaimana? Ya, kalau dari IDEA memandang wacana penetapan harga minimum berdasarkan harga pokok produksi ya, kita sebut HPP, harus dikaji lebih dalam lagi Mas Pras, terutama mengenai mekanisme penetapan harga minimum untuk setiap jenis produk dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik produsen maupun penjual, baik penjual online maupun penjual offline di sini kan. Jadi selain itu juga perlu ada diskusi lebih dalam mengenai metode pengawasan yang terpenting dan penegakannya di lapangan baik secara online maupun offline. Nah, terkait dampak perekonomian nasional juga harus ada pengkajian lebih komprehensif, karena selama ini pembatasan harga biasanya adalah untuk produk-produk bahan pokok tertentu. Jadi kami selalu mendukung program pemerintah dan selalu anggota kami selalu patuh pada peraturan yang berlaku. Kami siap diskusi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk membahas mengenai resiko ada predatory pricing baik dari perdagangan online maupun offline. Nah, jika terbukti ada pihak yang melakukan predatory pricing di antara anggota IDEA, tentu kami akan bekerja sama dengan otoritas pengawasan persaingan usaha ya untuk melakukan pembinaan seperti itu. Oke, dan kita tahu strategi bakar uang lah bisa dikatakan begitu ya. Selama ini kan memang diterapkan untuk perusahaan digital begitu, dan e-commerce masuk salah satu di antaranya. Apakah ini akan diterapkan kemudian ataukah ada regulasi baru yang nanti akan mengatur bahwa konsep ataupun mekanisme ini tidak bisa diberlakukan lagi ke depan? Tapi tahan lagi jawabannya Mbak Arsy, kita akan jeda sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Arsy Adini, Direktur Eksekutif IDEA. Baik, Mbak Arsy, kita akan lanjutkan kembali. Lantas bagaimana dengan metode yang tadi sudah diterapkan begitu bakar uang ini? Akankah menjadi salah satu akhirnya perubahan strategi yang diterapkan oleh investor maupun pelaku dari bisnis e-commerce sendiri ke depan? Ya, sebenarnya konsep bakar uang ini kan relatif ya Mas Pras. Ada yang memang melakukan itu sebagai strategi promosi pada awal mengakuisisi user atau new customer. Ada yang memang melakukan itu pada subsidi produk tadi. Gitu. Jadi memang ada dua hal ataupun ada beberapa hal lain yang dilakukan strategi dari tiap platform yang tujuannya memang mempercepat target akuisisi. Nah, pada saat ini diberlakukan, mungkin akan ada adjustment dari sisi target. Gitu ya. Tapi kan memang di sini stage untuk konsumen ke belanja online ini udah bukan awareness lagi gitu. Mereka udah masuk ke loyalitas. Jadi saya yakin dengan kita sudah loyal kepada platform tertentu dan platform tertentu itu sudah memberikan berbagai program loyalty konsumen, itu juga justru malah adanya sustain dari sisi transaksi dan pembelian. Karena kan ujung-ujungnya mereka harus ada customer retention ya. Balik lagi beli gitu, nggak one hit terus pergi gitu. Nah, metode ini pun yang memang bisa dibilang jadi menyehatkan industri ya. Dalam kata arti ada satu standar yang memang kita akhirnya dari secara bisnis pun menuju ke kemandirian secara finansial, karena ujung-ujungnya pun dari sisi investasi dan lainnya pasti menghitungnya pun nanti adanya real profit gitu. Mungkin sekarang sudah menuju ke arah sana. Mbak Arsy, ini terakhir, bagaimana Anda melihat kondisi perdagangan barang impor begitu yang juga dilakukan dalam aplikasi belanja e-commerce ini? Ya, jadi kalau misalnya barang impor itu sebenarnya sudah diberlakukan ya untuk barang yang beredar itu di bawah $200. Jadi
selain harus di atas $200, jadi kalau memang itu pun nanti diberlakukan lagi di sekarang, sebenarnya udah ada beberapa platform cross border pun yang menutup layanan tersebut. Gitu, karena secara angka pun kemarin kita juga ngobrol dengan dari bidang perpajakan dan lainnya bahwa peredaran barang impor di e-commerce itu masih hanya kurang dari 10% gitu. Jadi tapi memang barang impor itu memang masih banyak diperlukan oleh konsumen jujurnya di Indonesia, baik sebagai bahan konsumsi maupun bahan baku produksi. Jadi untuk penjualan barang impor di e-commerce, baik marketplace maupun model bisnis lain, tentu merupakan barang impor yang diimpor ini oleh para importir, sama dengan barang-barang impor yang dijual para offline. Gitu. Anggota IDA sekarang sudah tidak memfasilitasi penjualan langsung dari luar negeri ataupun cross border sesuai arahan Permendak nomor 31 2023. Jadi memang kami sudah dipastikan tidak ada penjualan cross border untuk member IDA. Yes, itu dia penegasan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan nampaknya sudah dipatuhi oleh teman-teman pelaku industri e-commerce begitu ya, terkait dengan perdagangan cross border tadi, sehingga akan memberikan satu manfaat tentunya bagi produk-produk Indonesia begitu ya, UMKM dan juga mungkin dari sektor usaha lainnya. Baik, Mbak Arsy, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini, tentunya menjadi insight menarik terkait dengan perkembangan industri e-commerce di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Mbak Arsy. Salam sehat Mas Pras dan semuanya, sampai bertemu lagi. Ya. Baik pemirsa, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-46 diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kembali menggelar Public Expos Live 2023 secara live virtual pada tanggal 27 hingga 30 November 2023. Pendaftaran investor dan media bisa melalui link bit.ly, kemudian Pubex Live 2023 dan juga idx.co.id. Baik pemirsa, 30 menit sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.